Miji terkejut dengan pengakuan Lee Hosu dan tak menyangka apa yang dikatakan Lee Hosu. Ia menanyakan sejak kapan Miji menjadi cinta pertamanya. Lee Hosu pun bingung karena Mire jelas-jelas sudah mengetahui hal itu. Lee Hosu hanya mengatakan pertama kali ia menyukai Miji saat mereka berada di puncak Dusonbong. Cerita mereka terputus saat Hosu harus mengurus Nyonya Rosa yang sedang dirawat. Keesokan harinya, Miji semakin penasaran dan terus mengingat apa yang diucapkan Hosu. Ia menerka-nerka apa yang dilakukannya dengan Hosu di puncak itu sampai Hosu menjadikannya cinta pertama Hosu. Lamunannya pun buyar saat CEO dari kantor pusat berkunjung ke kantornya dan menanyakan tentang proyek baru yang akan mereka lakukan. Miji ditunjuk agar segera menyelesaikan laporan proyek kantor pusat baru. Pak Shin menyerahkan semuanya kepada Miji dan memaksanya mengerjakan laporan itu sendiri. Miji yang sama sekali tak paham tentang laporan itu pun mendatangi dan memohon kepada Kim Tae, rekan kerjanya. Awalnya Kim Tae ini menolak, namun karena usaha Miji yang terus-terusan membujuknya, akhirnya ia luluh dan membantu Miji. Ia mengumpulkan semua data-data yang dibutuhkan Miji. Miji pun bekerja keras untuk laporannya. Ia mulai belajar dan mencoba memahami istilah-istilah yang biasa dipakai di perkantoran. Di sisi lain, Lee Hosu bertemu dengan rekan kerja lamanya Jisoo. Dia bercerita kalau dia akan membangun firmanya sendiri dan sudah mendaftarkan bisnisnya. Ia juga memberitahu kalau klien pertamanya adalah temannya yaitu Mire. Jisoo menduga bahwa Hosu ini menyukai Mire dan tentu saja Hosu menangkisnya. Hosu bercerita kalau Mire itu saudara dari cinta pertamanya, jadi tidak mungkin ia menyukai Mire. Namun Jisoo tahu di lubuk hatinya Hosu ini memiliki perasaan pada Mire. Hanya saja Hosu tidak menyadarinya. Jisoo menanyakan apakah perasaan Hosu pada cinta pertamanya sudah hilang. Jisoo ingin Hosu memastikan perasaannya. Bagaimana bisa salah satu dari saudara kembarnya itu adalah cinta pertamanya Hosu? Namun kini Hosu justru tertarik pada saudara kembar dari cinta pertamanya. Apakah Hosu hanya mencari sifat dari cinta pertamanya pada saudara kembarnya saja? Jisoo pun menyuruh Hosu untuk memahami perasaannya dan memastikan perasaannya dengan mencoba menemui cinta pertamanya di desa. Mungkin dengan pertemuan itu ia bisa memahami siapa sebenarnya yang saat ini disukainya. Mengikuti saran dari rekannya tersebut, Hosu pun berangkat ke desa dengan alasan mengunjungi ibunya. Disinilah ia bertemu dengan Mire yang disangkanya adalah Miji. Hosu pun bercerita tentang masa lalu mereka, namun tak ada respon dari Mire. Mire hanya mendengar, mengangguk, dan banyak diam mendengarkan cerita Hosu. Karena itu, Hosu merasakan ada yang berubah dari Miji saat ini dan dahulu saat Hosu berkunjung ketika memperingati kematian ayahnya. Setelahnya, Miji menghubungi Mire. Miji menanyakan tentang Kim Tae, rekan kantornya yang membantunya. Kim Tae sempat bercerita bahwa ia mau membantu Miji menyelesaikan laporan proyek itu dikarenakan Mire pernah membantunya. Miji yang penasaran dengan cerita Kim Tae ini pun menanyakan hal itu pada Mire dan Miji menggodanya kalau Kim Tae ini menyukai Mire. Namun, Mire justru baru pertama kali tahu kalau rekannya itu bernama Kim Tae dan Mire lupa bantuan apa yang pernah dilakukannya pada Kim Tae. Di sini, Mire memberitahu Miji kalau Hosu datang menemuinya dan bercerita tentang puncak Dusonbong. Mire juga memberitahu Miji bahwa karena Miji lah Hosu berhasil menaiki puncak itu. Hal itu membuat Miji tak percaya dan menanyakan apakah Mire tidak masalah mendengar hal itu. Miji juga bercerita dan mengatakan rumor yang didengarnya dahulu bahwa Mire dan Hosu ini berpacaran. Mire menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak pernah berpacaran dengan Hosu. Saat Miji melihat Hosu berpelukan dengan Mire, ternyata saat itu Hosu dan Mire ini sebenarnya ingin menonton pertandingan Miji. Namun tiba-tiba Mire jatuh sakit.
Mau tak mau, Hosu membawanya ke rumah sakit. Mire menyuruh Hosu agar tidak memberitahu siapapun, termasuk Miji dan ibunya, tentang penyakitnya yang kambuh saat itu. Kalau keluarganya tahu, maka ibunya pasti akan menyuruh Mire untuk diopname. Sementara saat itu akan dilaksanakan ujian. Mire tak mau melewatkan masa ujian itu di rumah sakit. Makanya ia menyarankan agar Hosu merahasiakan kejadian itu. Mira juga menambahi dan memberitahu Miji kalau Hosu itu sudah menyukainya. Tapi kenapa tiba-tiba Miji justru berpacaran dengan Gyeonggu? Mire tahu kalau Hosu menyukai Miji karena hal itu sudah terlihat jelas saat Hosu memberikan perlakuan yang berbeda antara Miji dan Mire. Kesalahpahaman pun mulai terbongkar. Di sini Miji sangat menyesal kenapa saat itu ia tidak menanyakan kebenaran yang terjadi antara Mire dan Hosu dan dia hanya mengikuti egonya saja. Keesokan harinya, sejak Mire memberikan selai stroberi untuk Sejin di hadapan Gyeonggu, Gyeonggu merengek cemburu karena seolah tak percaya bahwa Miji melakukan hal yang tak biasa dilakukannya. Melihat kejadian itu menimbulkan rumor bahwa telah terjadi cinta segitiga antara Miji, Gyeonggu, dan Sejin. Rumor Miji dan Sejin berpacaran pun sampai terdengar ke ibunya. Sesampai di rumah, ibunya langsung memberitahu Mire agar berhati-hati saat menjalin hubungan agar tidak mengikuti jejak ibunya. Mire sangat kecewa dengan ibunya yang mempercayai rumor itu tanpa bertanya terlebih dahulu padanya. Mire ini memiliki trauma yang mendalam saat orang-orang membicarakan tentang dirinya di belakangnya. Ia teringat dengan masalah yang dihadapinya saat di Seoul. Setelah itu, Mire menemui Sejin. Tanpa basa-basi dan mengatakan alasan yang jelas, Mire langsung mengatakan kalau ia akan keluar dari pekerjaannya. Saat Sejin kebingungan dan menanyakan apa alasan Mire, namun Mire hanya mengatakan dengan singkat bahwa masalahnya itu ada pada dirinya, lalu Mire pun berlalu pergi meninggalkan Sejin. Kembali ke Seoul, demi naik jabatan, Direktur Choi Tae-gwan mengklaim bahwa ialah yang memimpin proyek pembangunan kantor pusat itu. Dia juga berbohong kalau dialah yang sudah bersusah payah sampai akhirnya Nyonya Rosa menyetujui untuk melakukan pertemuan di kantornya. Ia juga memimpin pertemuan dengan wali hukum Nyonya Rosa, padahal seharusnya dipimpin oleh Miji. Hosu yang mengetahui bahwa Kim Tae-gwan sama sekali tidak memberikan kesempatan pada Miji, Hosu pun menegaskan kalau ia sebagai wali hukum Nyonya Rosa mengatakan tidak nyaman jika perusahaannya memanfaatkan pegawainya untuk membujuk pemilik tanah. Di sini Hosu menunjukkan pembelaan secara tak langsung untuk Miji. Karena ketegasan dari Hosu, Choi Tae-gwan pun meminta bantuan pada Lee Chong-gu, mantan atasan Hosu di firma sebelumnya. Di sisi lain, laporan yang sudah diselesaikan Miji dengan susah payah justru ditolak oleh atasannya Shin Gyong-min. Shin mengatakan laporan Miji tak layak dan harus diperbaiki. Namun ia mengatakan Miji tak perlu memperbaikinya. Miji hanya perlu mengirimkan file agar Shin bisa merevisi laporan itu. Miji pun frustasi. Ia hanya ingin mencoba yang terbaik dan ingin sesekali dipuji atas hasil kerja kerasnya, namun semuanya sia-sia. Miji yang masih setengah sadar, ia mendatangi Lee Hosu ke apartemennya. Ia meminta Lee Hosu untuk bertemu. Di balik pikirannya yang sedang kacau karena pekerjaan, ia juga harus memikirkan rasa penasarannya atas ucapan Hosu. Karena itu, Miji meminta penjelasan dan Hosu pun menceritakan bahwa ia pertama kali jatuh cinta pada Miji saat mereka menaiki puncak Dusonbong. Saat itu, keadaan Hosu sedang tak baik-baik saja. Kakinya yang cacat akibat kecelakaan membuatnya harus menyerah untuk mencapai puncak. Namun di balik itu ada Miji yang percaya dan menunggunya di atas puncak. Mijilah orang pertama yang percaya bahwa Hosu pasti bisa mencapai puncak itu. Selama perjalanan menuju puncak yang ada di pikirannya hanyalah Miji.
Mendengar hal itu, Miji pun yang masih setengah sadar membalas ucapan Hosu dengan mengatakan bahwa ia juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan Hosu. Miji juga sudah jatuh cinta pada Hosu saat itu, dan Hosu adalah orang pertama yang membuatnya berani keluar dari masa terpuruknya.